Korea. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Putri Abdul Aziz dari kelas C NPM 0204241113 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Kota Ternate. Jadi berdirinya saya di sini untuk menjalankan tugas yang dikasih oleh dosen pengampu mata kuliah saya, pengantar akuntansi, tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi dari 3 perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa, dan yang kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan manufaktur, dan juga persamaan dan perbedaan dari ketiga perusahaan tersebut. Jadi sebelum masuk ke penjelasan tentang laporan laba rugi dari 3 perusahaan tersebut, saya akan menjelaskan pengertian laporan laba rugi terlebih dahulu. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan merinci pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Bentuk laporan laba rugi dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa, meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menggambarkan kinerja finansial perusahaan. Laporan laba rugi dari berbagai jenis perusahaan memiliki struktur yang sedikit berbeda, tergantung pada jenis usaha mereka. Kemudian, yang pertama saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi perusahaan dagang terlebih dahulu. Jadi, perusahaan dagang berfokus pada kegiatan jual beli barang tanpa mengelolanya. Mereka membeli barang jadi dari supplier dan menjualnya kembali kepada konsumen. Laporan laba rugi perusahaan dagang cukup sederhana dan biasanya terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama, pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan ini adalah jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang. Jadi dari penjualan barang dagangan. Pendapatan ini bisa serupa penjualan tunai maupun kredit. Kemudian ada harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan atau HPP ini merupakan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Biasanya terdiri dari harga beli barang, biaya pengangkutan, dan biaya impor. Biaya impor jika ada. Untuk perusahaan dagang, HPP langsung berhubungan dengan barang yang dibeli dan dijual. Kemudian ada laba kotor. Laba kotor ini adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan atau HPP. Laba kotor yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam membeli dan menjual barang dagang. Kemudian ada beban operasional. Beban operasional ini beban yang terkait dengan kegiatan sehari-hari perusahaan seperti gaji karyawan, biaya sewa, biaya pemasaran, administrasi, dan utilitas. Kemudian ada laba operasional juga. Laba operasional juga ini adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional. Laba ini menunjukkan kinerja operasional perusahaan tanpa mempertimbangkan pendapatan dan beban di luar aktivitas usaha utama. Lalu ada juga laba operasional. Lalu ada juga beban operasional, pendapatan, dan beban lainnya. Ini mencakup tentang beban yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama seperti pendapatan bunga, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset, atau biaya bunga utang. Kemudian ada laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih tersisa setelah dikurangi dengan pajak. Ini adalah angka yang menggambarkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada periode tersebut. Kemudian sampai di yang kedua tentang laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memproduksi barang dengan mengolah bahan baku menjadi bahan produk jadi. Oleh karena itu, laporan laba rugi mereka lebih kompleks karena ada biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Struktur laporan laba rugi perusahaan manufaktur sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan dari laporan laba rugi perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan dagang yang jumlahnya diperoleh
diperoleh oleh penjualan produk jadi di perusahaan manufaktur. HPP lebih rumit karena mencakup tiga komponen. Komponen yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah biaya untuk membeli bahan mentah yang digunakan dalam dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini adalah gaji pekerja yang secara langsung terlibat dalam produksi barang. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini biaya lain yang terkait dengan produksi seperti listrik, air, sewa pabrik, pemilihan mesin, dan penyusutan peralatan. Kemudian HPP pada perusahaan manufaktur biasanya dihitung mengalokasikan biaya-biaya ini ke produk yang diproduksi. Kemudian ada laba kotornya. Laba kotor ini selisih antara pendapatan penjualan dan HPP. Laba kotor ini menunjukkan margin keuntungan setelah biaya produksi barang. Kemudian kemudian ada beban operasional. Beban operasional ini beban yang tidak langsung terkait dengan produksi seperti biaya pemasaran, administrasi, dan umum. Kemudian ada laba operasional. Laba operasional adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional, menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Sampai ke pendapatan. Kemudian ada juga pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan dan beban lainnya ini adalah pendapatan atau biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan produksi atau operasional sehari-hari. Kemudian ada laba atau rugi bersihnya juga. Ini diperoleh setelah mengurangi semua biaya termasuk pajak. Jadi sampai ke pembahasan ketiga, laporan laba rugi dari perusahaan jasa. Oke, perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini menyediakan layanan kepada pelanggan, bukan orang fisik. Oleh karena itu, laporan laba rugi untuk perusahaan jasa lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang atau manufaktur. Jadi laporan laba rugi dari perusahaan ini memiliki beberapa struktur laporan laba rugi juga. Yang pertama, pendapatan jasa. Pendapatan jasa yang diperoleh dari penjualan layanan kepada pelanggan. Kemudian ada beban langsung. Beban langsung ini biaya yang secara langsung terkait dengan penyediaan layanan, seperti karyawan yang memberikan layanan, misalnya dokter, konsultan, dan teknisi. Kemudian ada biaya operasional langsung terkait dengan penyediaan layanan untuk perusahaan jasa. Beban langsung adalah biaya utama yang dikeluarkan untuk memberikan layanan yang dijual kepada pelanggan. Kemudian ada laba kotor. Laba kotor ini selisih antara pendapatan jasa dan beban langsung. Kemudian ada beban operasional. Beban operasional adalah beban yang terkait dengan administrasi pemasaran umum dan biaya lainnya yang tidak langsung terkait dengan penyediaan layanan. Kemudian ada laba operasional. Laba operasional ini laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan beban operasional. Kemudian ada beban operasional. Beban operasional ini pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan atau beban yang tidak terkait langsung dengan aktivitas operasional utama, seperti pendapatan bunga atau kerugian dari penjual aset. Kemudian ada laba atau rugi bersih. Laba atau rugi bersih ini laba yang tersisa setelah dikurangi pajak. Oke, itu penjelasan dari laporan ketiga perusahaan, dan saya akan masuk ke persamaan laporan laba rugi dari tiga perusahaan. Yang pertama, persamaan yang pertama adalah semua laporan laba rugi bertujuan untuk menghitung laba atau rugi bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, semua laporan menyajikan pendapatan dan beban yang diakhiri dengan perhitungan. Yang ketiga, semua laporan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan laporan laba rugi dari 3 perusahaan itu. Perbedaan yang pertama, jenis pendapatan. Jenis pendapatan ini adalah pada perusahaan dagang dan manufaktur, pendapatan berasal dari penjualan barang atau produk. Sedangkan pada perusahaan jasa, pendapatan berasal dari penjualan layanan. Kemudian perbedaan yang kedua, komponen biayanya. Pada perusahaan manufaktur, HPP terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan pada perusahaan dagang, HPP hanya mencakup biaya untuk memperoleh barang dagangan perusahaan. Untuk memperoleh barang dagangan, perusahaan jasa hanya memiliki beban langsung yang berkaitan dengan menyediakan layanan. Kemudian perbedaan selanjutnya, kompleksitas ini laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih kompleks karena mencakup proses produksi yang melibatkan berbagai biaya. Perusahaan dagang dan jasa lebih sederhana karena tidak melibatkan proses produksi. Oke, sampai di situ penjelasannya. Jadi teman-teman juga harus perlu tahu secara umum, meskipun ketiga jenis perusahaan memiliki tujuan yang sama dalam menyusun laporan laba rugi, struktur dan komponen laporan tersebut disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Perusahaan dagang dan manufaktur lebih fokus pada penjualan barang, sedangkan perusahaan jasa lebih fokus pada penjualan layanan. Biaya yang tercatat pun bervariasi, dengan perusahaan manufaktur yang paling kompleks karena adanya biaya produksi tambahan. Oke, teman-teman, sampai di situ penjelasan saya. Jika ada kurangnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop it. Get some help. Adrian yang berjudi. Come on, boy. Dan Halo guys, jadi ini dokumentasi pas bikin video pengantar akuntansi. Di sini ada kita, Nandita, ada Alia Soekardi, ada Najwa Putri Abdul Aziz, Ada Muhammad Iqbal, ada Sri Wulan, ada Sakila Cute, ada Rivaldo Yusuf Elfred. NPM 0204 241113 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhair Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Putri Abdul Aziz. Saya dari ulang. 13 dari ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Putri Abdul Aziz dari Fakultas